100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Tadi ada yang minta ya, katanya bikin video tentang Pak Anies Baswedan. Katanya biar rakyat Indonesia tidak memilih beliau menjadi presiden. Oke, Pak Anies Baswedan ini digadang-gadangkan bakal maju sebagai calon presiden tahun 2024 yang akan datang. Ya, tapi belum pasti kan partai mana yang mengusungnya, kan begitu. Tapi kalau seandainya beliau benar-benar nanti ada partai yang meminang dia, kemudian mengusung dia maju di Pilpres 2024, saya ingin beritahu kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air beberapa alasan, 2 atau 3 alasan kenapa kita tidak boleh memilih seorang bakal calon presiden. Ini masih bakal calon ya. Nanti kalau dia sudah calon. Nah, ini alasannya kenapa kita tidak memilih Pak Anies Baswedan. Oke, jadi saya kasih 3 alasan kenapa tidak boleh memilih orang seperti Anies Baswedan jadi presiden RI. Yang pertama, karena Pak Anies Baswedan ini menurut saya kelasnya kelas anak PAUD gitu. Kelas main ya. Pak Anies Baswedan ini masih kelas anak PAUD atau kelas main. Ya, belum juga kelas sekolah dasar, belum, masih kelas PAUD. Masih kelas PAUD. Bahkan kemarin di video saya yang sebelumnya saya katakan kalau yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta itu seorang anak SD kelas 5 ya. Kalau yang terpilih jadi gubernur DKI Jakarta itu seorang anak kelas 5 SD, mungkin 90% akan jauh lebih baik daripada kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi ini alasan yang pertama kenapa tidak boleh ya, kenapa rakyat Indonesia tidak boleh memilih orang seperti Anies Baswedan ini menjadi presiden. Yang pertama karena Pak Anies Baswedan ini kelasnya kelas anak PAUD, kelas main ya. Untuk kelas sekolah dasar aja belum, dia masih kelas PAUD. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa rakyat Indonesia tidak boleh memilih orang seperti Pak Anies Baswedan ini menjadi presiden Republik Indonesia? Karena Indonesia bukan negara bongkar pasang. Ya, itu alasan kedua. Karena Indonesia bukan negara bongkar pasang. Nah, orang seperti Anies Baswedan ini kalau terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, maka Indonesia akan dibuatnya menjadi negara bongkar pasang. NKRI sudah final ya. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Tidak boleh ada pemimpin yang coba-coba menjadikan Indonesia ini negara bongkar pasang. Contohnya seperti kinerja Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta. Bikin trotoar, bongkar lagi. Ngecat jembatan, bongkar lagi. Bikin tugu sepatu, bongkar lagi. Monas udah bagus-bagus, dibongkar sana. Dan masih banyak ya, ada banyak hal yang terjadi di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta ini. Ada banyak hal yang dikerjakan kemudian dibongkar lagi, dikerjakan kemudian dibongkar lagi, dikerjakan kemudian dibongkar lagi. Kalau kita mundur ke belakang, dulu waktu ada program pembelian pen itu sampai 8 miliar, ya, lem ibon sampai sekian puluh miliar. Nggak jelas kinerjanya apa, programnya untuk apa, arahnya kemana, ya, nilai tambahnya untuk masyarakat Jakarta itu apa. Nggak jelas. Pak Anies Baswedan ini mungkin satu-satunya gubernur di Nusantara ini yang tidak berguna menurut saya ya. Pak Anies Baswedan mungkin satu-satunya gubernur di Nusantara ini yang tidak ada gunanya gitu.
Nah, terus kita maju sedikit. Kemarin ya ada fenomena kelebihan bayar ya. Beli sesuatu kelebihan bayar, beli ini kelebihan bayar, beli itu kelebihan bayar. Ya. Padahal jelas-jelas itu sebenarnya bukan kelebihan bayar, itu namanya trik korupsi. Trik korupsi. Contoh seperti ini, saya disuruh beli TV. TV-nya harga 2 juta. Ya, saya minta kepada penjualnya bikin nota 2.500.000. Jadi TV-nya saya beli dengan harga 2 juta, kemudian saya bawa TV-nya ke orang yang mesen ya dengan harga pada nota itu 2.500.000 ya kan. Nah, jadi TV-nya dibeli dengan harga 2.500.000, 500-nya untuk saya. Itu trik korupsi. Nggak ada itu kelebihan bayar, itu trik korupsi. Dan saya kira bukan cuma itu saja ya, ada banyak hal yang terjadi di DKI Jakarta di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini yang sungguh menggelikan, ya, sungguh menggelitik. Dan kita tidak mau Indonesia punya pemimpin seperti itu, ya kan? Kita tidak mau Indonesia punya pemimpin seperti itu. Kalau Indonesia punya pemimpin seperti Pak Anies Baswedan, hancurlah bangsa ini. Yang pertama, bangsa ini akan menjadi negara bongkar pasang. Negara ini akan menjadi negara bongkar pasang. Kemudian kalau ada program belanja negara, maka yang terjadi adalah kelebihan bayar. Lama-lama negara ini bangkrut dan hancur. Itu sudah pasti mengarah ke sana, ya kan? Nah, alasan ketiga kenapa rakyat Indonesia tidak boleh memilih orang seperti Pak Anies Baswedan ini jadi Presiden Republik Indonesia. Karena ketika Pak Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, orang-orang yang mendukung beliau memainkan politik identitas, memainkan politik suku, ras, agama, atau isu sara. Kemudian pada momen pemilihan gubernur, ada yang namanya Tamasyah Al-Maidah, yang kita semua mengerti bahwa hal tersebut merupakan wujud nyata intimidasi, intoleransi. Ya, kita paham betul bahwa Tamasyah Al-Maidah itu merupakan wujud nyata intimidasi terhadap golongan atau kaum yang berbeda agama. Merupakan wujud nyata praktek intoleransi yang sangat menjijikkan yang terjadi pada momen pemilihan gubernur DKI Jakarta kala itu. Nah, saya yakin kalau orang ini, Pak Anies Baswedan ini maju sebagai calon presiden pada 2024 yang akan datang, sudah pasti orang-orangnya yang mendukung beliau akan mengulangi lagi hal yang sama, memainkan politik identitas, isu sara, ya, suku, ras, agama, dan antar golongan. Padahal sejak kita lahir, ya, kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Ketika kita masuk sekolah dasar, kita sudah mengerti bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berpancasila, yang berundang-undang dasar 45, yang berbhinneka tunggal ika, yang berbeda suku, ras, agama, antar golongan, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Merujuk kepada Sumpah Pemuda, satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa. Tapi praktek politik belakangan ini, terutama ketika Pak Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kita semua melihat praktek intimidasi terhadap kaum yang beda agama itu nyata sekali. Ya. Praktek intoleransi terhadap kaum yang beda keyakinan itu sangat nyata, dan kita tidak mau hal ini terjadi lagi. Karena ini jelas menciderai negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila, yang berundang-undang dasar 45, dan yang berbhinneka tunggal ika. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Merdeka.